Baik ya, kita mulai saja perkuliahannya. Saya share dulu materinya. Oke, kita pelajari yaitu yang berkaitan dengan order statistik atau kalau diterjemahkan itu statistik tataan. Nah, statistik yang tertata. Karena apa? Bahwa dalam statistik non parametrik itu yang banyak kita pelajari adalah data dari skala ordinal atau yang diordinalkan. Jadi mau tidak mau kita harus paham mengenai apa itu order statistik. Ya, oke, kita mulai saja. Jadi di sini, saya optimalkan fontnya biar jelas. Jadi ya kalau kita memiliki n ya, ini n sampel acak ya. Jadi contoh acak berukuran n atau di sini kalau kita notasikan nih perubahan acaknya ya. Nah, bahwa masing-masing perubahan acak ini atau variable random ini dari suatu populasi yang sifatnya kontinu. Ya. Kontinu dengan fungsi sebaran kumulatif ya. F besar X. X ini menandakan bahwa notasi yang kita gunakan untuk menandakan perubahan acak itu X ya. F adalah notasi umum yang digunakan untuk melambangkan fungsi sebaran kumulatif. Jadi CDF, Cumulative Distribution Function ya. Tujuannya apa? Di sini kita menggunakan asumsi kontinu ya, yaitu diantaranya adalah bahwa untuk mendapatkan perubahan acak itu kalau nilainya sama dengan nilai tertentu itu peluangnya 0. Ya. Makanya di sini dibilang sedemikian rupa sehingga peluangnya 0 bahwa N itu. Jadi kalau untuk mendapatkan perubahan acak yang nilainya sama persis itu peluangnya sangat-sangat kecil atau bisa dibilang 0. Ya. Tapi kalau dia diskrit ada kemungkinan nilai dari perubahan acak yang kita amati itu ada kemungkinan sama. Ya. Jadi gitu ya. Nah, notasi yang seperti ini, ya angkanya ini tidak dikurung, itu artinya menandakan pengamatan pertama, kedua, sampai ke N. Ya. Nah, dalam situasi tertentu, pengamatan tersebut harus diurutkan. Diurutkan, jadi kita gunakan, misalnya yang terkecil dari semua amatan ini, kita beri tanda X dalam kurung 1, terkecil kedua, X dalam kurung 2, dan seterusnya, sampai X dalam kurung N itu menandakan yang terbesar. Sehingga kita bisa mengurutkan bahwa perubahan acak tersebut itu memiliki hubungan seperti ini. Bahwa yang terkecil pasti lebih kecil dari yang terkecil berikutnya, dan seterusnya ya. Sampai lebih kecil yang ke N. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena tadi kita berasumsi bahwa perubahan acaknya itu dari populasi yang sifatnya kontinu, sehingga untuk mendapatkan nilai yang sama itu peluangnya sangat kecil atau bisa dibilang sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi ini yang disebut dengan statistik tataan. Statistik tataan atau order statistik ya. Nah, kalau sampel awalnya itu sampai dengan N, maka tentunya kita menotasikannya juga sampai dengan N seperti ini. Atau kalau kita buat secara umum bahwa X dalam kurung R itu adalah kalau R-nya itu berkisar dari 1 sampai N, ini adalah statistik terkecil atau statistik tertata ke R. Statistik tertata ke R. Nah, di mana aplikasi-aplikasi statistik tertata ini atau tataan ini dipakai? Nah, misalnya dalam fenomena meteorologi ya, ini fenomena meteorologi yang ekstrim. Nah, kita
kadang mengamati cuaca ekstrim, misalnya maksimumnya, temperatur maksimum, atau mungkin hujan yang maksimum, ya, yang bisa mengakibatkan banjir, curah hujan maksimum misalnya gitu. Atau kalau yang minimumnya misalnya digunakan untuk menentukan kekuatan daripada rantai gitu, rantai itu minimumnya berapa dia, nah, minimum kekuatannya, sehingga kalau lebih dari itu bisa apa namanya, bisa saja putus ya. Gitu. Nah, mungkin juga gabungan dari atau yang lain. Kalau nggak yang terkecil, ya ekstrim itu terkecil terbesar, ini ekstrim. Tapi bisa jadi kita kenal apa yang disebut dengan statistik yang namanya median. Median itu jadi kalau kita punya data setelah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, median itu yang posisinya berada di tengah-tengah persis. Ya, yang membagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan itu datanya sama banyak. Nah, karena datanya sama banyak, tergantung n-nya, n-nya ganjil apa genap. Ya, n-nya ganjil apa genap. Jadi kalau misalnya n-nya ganjil misalnya, n-nya ganjil itu maka didefinisikan data terkecil ke n+1/2. n+1/2. Ini dalam kurung ya. Dalam kurung. Oke. Dalam kurungnya ini, n+1/2. Misalnya data ke-9, data n-nya ada 9. N-nya 9, berarti data yang berada di tengah-tengah itu 9+1, 10 bagi 2. Data kelima. Data kelima. Nah, ini apa namanya, untuk membuat nilainya bilangan bulat, bilangan bulat terkecil, ya, bilangan bulat terkecil, ya, yang bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan nilai ini, gitu ya. Nah, andaikan banyaknya data atau n ini genap, misalnya datanya 10, berarti median itu berada di antara data ke-5 dan data ke-5+1, antara data ke-5 dan data ke-6. Itu, jadi harus dirata-ratakan gitu. Ya. Selain ini median ya. Selain itu ada terminologi dalam statistik itu mid range. Mid range itu kita jumlahkan data dan yang terkecil dan terbesarnya ini, ya. Data terkecil dan terbesar itu, statistik terkecil dan statistik terbesar, kita bagi dua. Ini juga mid range itu juga salah satu ukuran pemusatan, ya, central tendency. Ya. Nah, sedangkan kalau selisih antara yang terbesar dan yang terkecil ini kita sebut dengan sample ring atau kisaran. Data terbesar dikurangi data terkecil itu kisaran datanya berapa, itu artinya ditanyakan berapa data terbesar dan berapa data terkecil, kemudian kita kurangkan. Nah, ini kalau sampling itu sebagai salah satu ukuran penyebaran data, measure of dispersion, ya, penyebaran data. Oke, ya mungkin juga kita tertarik statistiknya bukan hanya kalau ini sendiri-sendiri individu ya, terbesar, terkecil, gabungan antara terbesar dan terkecil seperti sample mid ring, sample ring ya. Tapi kadang-kadang kita juga dalam hal misalnya sensoring, sensor ya. Sensoring itu atau untuk mengetahui misalnya umur lampu atau umur elektronik lainnya dan sebagainya, kita dalam live testing ya, live testing misalnya. Itu misalnya diperlukan awalnya n sampel bola lampu gitu ya. Nah, ini pengamatannya kadang-kadang nggak harus semua, tapi sampai bola lampu itu mati pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke R. Setelah sampai yang ke R misalnya berhenti. Nah, berarti kita sensor. Kita bicara sensoring ya. Jadi yang diamati adalah R statistik terkecil pertama, ya, R-nya ya. Nah, R ini berapa? Yang jelas R-nya itu lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Nggak harus semua menunggu semua bola lampunya mati misalnya begitu. Oke. Nah, kadang-kadang juga statistik tataan ini
juga digunakan untuk mempelajari outlier atau pencilan atau nilai ekstrim yang lain. Nilai ekstrim yang lain ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu kira-kira kenapa kita perlu belajar order statistik atau statistik kataan, dan di mana kira-kira statistik kataan itu dipakai gitu ya. Dan khususnya kita belajar statistik kataan ini ada yang berkaitan dengan statistik non parametrik. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ada terminologi kuantil atau kuantil. Nah, kuantil ini artinya kita membagi data yang sudah kita urutkan dari terkecil ke terbesar itu menjadi beberapa bagian. Menjadi beberapa bagian yang sama besar ya, atau artinya sama banyak. Nah, kalau kita membaginya ke dalam 4 bagian sama besar, 4 itu quart ya, maka kita punya istilah kuartil. Ya, kuartil. Jadi misalnya, jadi datanya dari sini sampai sini dibagi 4 sama besar. Ya. Kalau dibagi 2 ya median, yang tengah-tengahnya itu median ya. Sebelah kirinya, sebelah kanannya sama banyak, ya, sama banyak datanya. Nah sekarang bukan hanya 2, itu dibagi lagi. Ada yang sebelah kiri median itu dibagi 2, sebelah kanan median dibagi 2 lagi. Nah, yang membagi 2 letaknya di sebelah kiri median itu yang disebut dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, kuartil 2 itu ya median itu ya. Sedangkan tengah-tengah di antara median sama yang terbesarnya yang membagi data sama banyak itu kuartil 3 atau namanya kuartil atas. Nah, itu kalau kita membagi daerahnya itu menjadi 4, makanya namanya kuartil. Ya. Kalau membaginya bukan 4 tapi 100 gitu ya, 100 wilayah sama besar, nah, kita bicara persen, jadi persentil. Ya, persentil itu bahwa wilayah itu kita bagi sama proporsional sama dengan membaginya pembilangnya 100 ya. Kalau 10 ya desil gitu ya. Nah, kalau yang lain ya nggak punya apa namanya. Nah, secara umum kuantil ini bisa dinyatakan dalam bentuk persentil. Dalam bentuk persentil begini. Ya, jadi kalau misalnya 60 ya, 60 persentil itu kalau kita misalnya ini katakanlah XP gitu ya secara umum ya. Jadi kuantil ke P ya, kuantil ke P. Sebetulnya bukan persentil ke P. Kalau kuantil ke P itu sama dengan 100 P persentil gitu ya. Persentil dari 100 ke P tinggal dikalikan 100 saja. Ya. Yaitu nilai baca X ya, katakanlah ini XP ini. Sedemikian rupa sehingga ya, 100 P%, 100 P% tergantung P-nya. Kalau P-nya ini misalnya ini kuantil ke 60 ya, kuantil ke 60 berarti ini P-nya 0,6 ya, P-nya 0,6 kayak gitu. Ya. Demikian rupa sehingga 100 kali P% atau 60% dari nilai pengubah acak X di dalam populasi itu nilainya lebih kecil atau sama dengan XP itu. Jadi XP ini kan ini persentilnya ya. Persentil ke P. Persentil ke P ini. Ya. Jadi adalah sebuah nilai sedemikian rupa sehingga 100 P% dari nilai-nilai pengubah X dalam populasi itu nilainya lebih kecil atau sama dengan XP itu sendiri. Ingat ya, P-nya itu di antara 0,1 karena itu proporsi ya, proporsi. Ya. Nah, jika X-nya kontinu, maka atau fungsi sebaran kumulatifnya kontinu, maka XP ini, sorry saya agak ngeklik yang keluar masuknya, adalah parameter. Parameter yang memenuhi seperti ini, katakanlah begitu ya. Peluang X lebih kecil sama dengan XP. Ini kan kuantil ke P. Ini sama dengan P.
Nah, sama dengan P. Atau kalau ini dinyatakan sebagai fungsi sebaran kumulatif, ya, maka fx xp ini sama dengan P. Jadi xp ini, ya, xp ini adalah kuantil ke P. Kuantil ke P. Oke. Ya, yang koneksinya buruk nanti bisa lihat dengan ulang ya. Oke, jadi lebih lanjut lagi, kalau misalnya fungsi sebaran kumulatifnya itu strictly increasing. Strictly increasing itu naik terus, naik terus. Fungsi sebaran kumulatifnya kan, fungsi sebaran kumulatif itu punya salah satu sifat, yaitu tidak menurun. Nah, tidak menurun. Tapi untuk fungsi sebaran kumulatif yang sifatnya continue, apalagi strictly increasing, ya, maka XP ini, ya, itu memiliki jawaban yang unik, ya, yang unik. Ini artinya ada inverse-nya. Jadi untuk ini kan F besar X, XP sama dengan P. Kalau ini di sini difungsikan dengan inverse-nya, ini inverse-nya, jadi Fx inverse begitu. Sebelah kanan sama dengan, dari sebelah kiri juga Fx inverse. Nah, sehingga XP itu adalah kebalikan dari ini, ya. Fungsi kalau P-nya diketahui. Jadi XP sama dengan Fx inverse P. Nah, sebut saja ini, daripada membingungkan itu, kita sebut dengan Q, ya, QXP, kuantil. Kuantil berubah acak X ke P, ya. Ya, jadi P-nya itu berapa? Diberikan. Misalnya kuantil ke-60, kuantil ke-40, kuantil ke-70 dan sebagainya. Yang jelas P itu di antara 0 dan 1. Nah, jadi QX ini kita sebut sebagai fungsi kuantil, ya, quantile function dari perubahan acak X itu sendiri. Ya. Nah, ini katakanlah kita punya teladan, ya, Fx, ya, fungsi sebaran kumulatif dari perubahan acak yang bentuknya seperti ini. Jadi Fx-nya, jadi kalau X-nya negatif, ya ini nilainya 0. Artinya bisa jadi Fx ini belum terdefinisi pada X yang lebih kecil dari 0. Ya. Nah, hanya untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0, dia fungsi sebaran kumulatifnya ini. Ya. 1 dikurang E pangkat min X per 2. Nah, andaikan tadi kan Fx ini sama dengan P, nah kita mencari nilai X yang kecil ini berapa. Ya kan? Atau di sini diganti XP gitu, ya. Ganti XP. Jadi di sini diganti, kalau di sini diganti XP, ini sama dengan 1 dikurang E pangkat min XP per 2 ini. Sama dengan P. Nah, XP-nya berapa kalau ini persamaan? Yang berlaku untuk X positif. Nah, tentunya ini kan bisa dicari dari satunya ke sana dulu, jadi min 1. Nah, sorry ada gangguan juga. Oke, jadi di sini kita cari, oke, ternyata XP 1 dikurang min XP pangkat, ya, 1 dikurang E pangkat min XP per 2 sama dengan P ini, kita dapatkan XP-nya sama dengan min 2 log dari 1 min P, ya. Ini min 1 dulu ke sini, ya. Jadi min 1 plus P, kemudian ini min, jadi supaya jadi positif, ya, dikalikan min, ya. Kemudian dilogkan, ya. Jadi dilogkan, kemudian XP-nya 2-nya ke kanan, jadi XP min XP 2 log 1 min P, berarti XP-nya min 2 log 1 min P. Oke. Nah, ini untuk P di antara 0 dan 1. Jadi fungsi kuantilnya min 2 ln 1 min P. Kalau Fx-nya ini, ya. Oke.
Nah, untuk agar berlaku secara umum, karena fungsi kepekatan peluang kadang-kadang ya tidak selalu strictly increasing, ya, maka fungsi kuantil tersebut, dibuat agar berlaku secara umum, ya. Ini menjadi ditambahkan, ya, karena ada kemungkinan bahwa fungsi sebaran kumulatifnya itu tidak selalu strictly increasing, ya. Jadi may not be increasing for all values, ya, gitu ya. Nah, oleh karenanya kita buat di sini, ya, untuk P dari 0 sampai 1 ini, ya, untuk P-nya tetap ya dari 0 sampai 1. Jadi fungsi kuantil itu, atau kalau dituliskan sebagai inverse dari fungsi sebaran kumulatifnya, itu sama dengan infimum. Infimum dari X sedemikian rupa sehingga Fx itu lebih besar atau sama dengan P. Lebih besar atau sama dengan P. Jadi begitu menyentuh X tertentu gitu ya, ini X yang minimum, ya. Menyentuh X yang tertentu, ini Fx-nya ini, ya, itu lebih besar dari begitu menyentuh nilai ini, atau kalau nilai ini terpenuhi, begitu pertama kali nilai ini terpenuhi, X berapa ya itu? Ya, X berapa itu? Bisa jadi setelah itu dia landai begitu, ya. Dia tidak strictly increasing. Nah, oleh karenanya dicari yang infimumnya. Jadi nilai X yang katakanlah yang pertama kali yang membuat kondisi ini terpenuhi, ya, gitu ya. Oke. Nah, sehingga definisi ini memberikan nilai yang unik untuk fungsi kuantil ini, meskipun fungsinya itu merupakan fungsi yang datar atau fungsi tangga, ya, fungsi tangga. Misalnya ini memfasilitasi untuk pembajak yang sifatnya diskrit, ya, diskrit. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada kaitannya dengan fungsi kuantil tersebut, ya, ada kaitannya dengan fungsi kuantil tersebut, bahwa nilai harapan dari pembaca X itu dengan demikian bisa diekspresikan sebagai integral dari fungsi kuantil tersebut. Jadi fungsi kuantil tersebut, jadi nilai harapan X sama dengan integral QXP, ya, argumennya P dP, ya. Dan karena P itu peluang dari 0 sampai 1, ini batasnya pengintegralannya dari 0 sampai 1. Demikian juga untuk nilai harapan X kuadrat. Jadi QX-nya dikuadratkan, ya, dP. Nah, dengan demikian variannya tinggal nilai harapan X kuadrat ini dikurangi nilai harapan X ini yang dikuadratkan, ya. Nilai harapan X yang dikuadratkan. Nah, karena kita tahu ya F besar itu fungsi sebaran kumulatif, ya. Fungsi sebaran kumulatif. Nah, untuk pembaca X yang kontinu, kita punya turunannya, ya. Bisa diturunkan. Turunan dari F besar X adalah F kecil X, adalah fungsi kepekatan peluang. Kalau ini fungsi sebaran peluang, ini fungsi kepekatan peluang. Jadi F besar kalau diturunkan menjadi F kecil. Ya. Jadi ini fungsi kepekatan peluang. Nah, dengan mengasumsikan bahwa turunan-turunan yang diperlukan itu semuanya ada, jadi turunan dari apa? Turunan dari fungsi kuantil ini, ya. Setidaknya turunan pertama dan turunan kedua. Nah, turunan pertama dan turunan kedua itu dengan demikian ini bisa kita peroleh, ini sama dengan 1 dibagi fungsi kepekatan peluang X yang argumennya adalah fungsi kuantil dari X itu, ya. Sedang yang kedua turunan dari ini yang kalau ini seolah-olah seperti apa namanya fungsi Fx ini diturunkan, ini kita dapatkan turunan keduanya, ya.
Jadi hitungan keduanya adalah ini hitungan pertama dari fungsi kepekatan peluang itu, yang di bawahnya fungsi kepekatan peluang itu pangkat 3. Ya. Oke. Nah, sekarang dalam statistik non parametrik atau statistik yang parametrik sekalian, kita punya terminologi yang apa yang kita sebut dengan fungsi sebaran empiris. Fungsi sebaran empiris. Nah, kalau fungsi yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya itu yang lebih ke teoritis ya. Jadi kalau fungsi sebaran empiris itu yang kita peroleh dari data pengamatan. Jadi kalau fungsi sebaran teoritisnya, ya, teoritisnya kita gunakan notasi F besar. Fungsi sebaran kumulatif empiris ya. Fungsi sebaran kumulatif empiris. Ya. Nah, kumulatif. Yang empiris kita gunakan notasi SN. Jadi EDF-nya, empirical distribution function. Jadi SN ini dengan demikian tidak lain adalah proporsi nilai sampel. Nih kalau ini ya, ini kan banyaknya sampel ya, banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kemudian dibagi N, atau artinya kita ini adalah proporsi. Kalau sampelnya ada N ini ya, jadi SNX ini, N-nya adalah menunjuk banyaknya keseluruhan sampel yang diamati, X-nya di sini adalah batas ya, batas yang digunakan untuk mencari banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan X ini. Ya, banyaknya sampel yang lebih kecil atau sama dengan X ini. Itu yang disebut dengan fungsi sebaran empiris. Jadi banyaknya sampel yang lebih kecil sama dengan X dibagi semua sampel. Nah, oke. Nah, dengan demikian dalam hal statistik tataan, ya, maka SNX ini, banyaknya sampel yang lebih kecil sama dengan X ini, itu bisa dituliskan seperti berikut. Ya, seperti berikut. Jadi kalau sampelnya atau pengamatannya itu ada sebanyak N, kita punya begini. Untuk I dari 1 sampai N-1 sebelum pengamatan terbesar. Ini kan urut nih. Terkecil pertama, terkecil kedua, dan seterusnya sampai sebelum pengamatan terbesar. Nah, sebelum pengamatan pertama ini nggak ada pengamatan, 0. Jadi banyaknya sampel yang lebih kecil dari ini 0, nggak ada, belum ada, ya. Nah, begitu menyentuh pengamatan pertama, X-nya ya, berarti ada satu pengamatan nih. Jadi 1 per N, gitu kan? Begitu menyentuh pengamatan kedua nilainya ya, maka di sini ada dua dari N pengamatan, jadi 2 per N, 3 per N, dan sebagainya. Sampai sebelum pengamatan terakhir. Nah, sampai sebelum pengamatan terakhir. Jadi ada N-1. Jadi I-nya itu hingga N-1. Jadi N-1 per N untuk daerah dari statistik ke N-1 ya, sampai statistik ke N. Itu karena N-1 plus 1 ya, N ya. Nah, begitu sampai yang terakhir ini, nah berarti semua ada N pengamatan, N di bagian 1 ya. Jadi ini makanya di sini X-nya lebih besar atau sama dengan ya. Artinya ini continue dari kanan. Ini continue dari kanan ya. Jadi sebelum menyentuh pengamatan pertama belum ada sampel ya kan, belum ada nih ya. Begitu menyentuh pengamatan pertama di sini 1 nih ya. Nah, berarti sekarang sudah ada 1 nih per N. Yang kedua, sebelum 2 masih 1. Begitu menyentuh yang kedua 2 dan seterusnya. Makanya itu kalau kita lihat sebagai jadi SN ini memenuhi properti dari atau sifat dari fungsi sebaran kumulatif, yaitu continue dari kanan. Oke? Baik, jadi itu fungsi sebaran
apa namanya empiris ya. Andaikan kita punya data nih 5 nih ya. Ini sudah diurutkan nih 9,4, 11,2, 11,4, 12, 12,6 ya. Nah, jadi sebelum angka 9,4 belum ada pengamatan. Begitu menyentuh ini, nah 1 ini. Nah, berarti nilai di sini SNX-nya 1/5. Nah, di antara 9,4 nggak ada datar, nggak ada tambahan. Jadi 1/5. Begitu nyentuh 11,2 tambah 1/5 lagi, 2/5. Yang gambarnya bisa lihat di sini, ya kan? Ini 9,4, ini sini nih, 1/5 ya. Dari sini sampai sini nggak ada pengamatan, ya. Jadi begitu menyentuh 11, sekian, 11, berapa itu? 2, 11,2 tambahan 1 lagi. Ya, jadi peluangnya bertambah 1/5 lagi. Begitu menyentuh 11,4 tambah lagi dan seterusnya begitu. Nah, ini apa namanya fungsi tangga ya. Ya sebetulnya yang gambar tegak ini hanya menunjukkan tambahnya. Fungsinya itu sebetulnya yang datar-datar ini. Jadi di sini 0, kemudian datar ini gitu ya. Yang naiknya itu ini sayangnya warnanya karena sama-sama hitam. Yang tegaknya itu sebetulnya tambahan jamnya lompatnya. Yang nilainya sama dengan 1/n ini, ya, per n. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja ya. Oke. Nah, kemudian kita punya teorema 231. Teorema 231. Jadi kalau kita di sini misalkan ya SN-nya kan ini nih SN ya. SN-nya didefinisikan sebagai ini. Andai kan didefinisikan TN itu TN ya, T besar N kecil X. Ini sama dengan N kali SNX. N kali SNX ya. Nah, jadi TN itu merepresentasikan total number, banyaknya sampel, banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan nilai X itu, ya. Jadi kalau misalnya ini dikalikan N gini, dikalikan N kali SN, ini N-nya hilang. Berarti TN itu banyaknya nilai sampel yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Itu TN ya. Nah, dengan demikian si TN itu memiliki distribusi yang namanya binomial. Karena apa? Karena SN sendiri itu adalah distribusinya Bernoulli, ya, Bernoulli. Ya. Jadi N tindakan Bernoulli yang saling bebas itu binomial. Jadi ini kalau mau lihat proof-nya begini. Jadi untuk sebarang nilai konstanta X, ya, ini X-nya bilangan real, ya. Any fixed real constant X, ya. I-nya dari 1 sampai entah banyaknya sampel berapa. Ya. Nah, kita definisikan apa yang disebut dengan ini istilahnya fungsi indikator. I itu indikator. Indikator ini apa? Lihat ini, yang di bawah ini ya, subscript ini menunjukkan untuk XI yang lebih kecil sama dengan X, ya, untuk XI yang lebih kecil sama dengan X ini, apabila syarat ini dipenuhi, maka nilainya sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, jadi jika XI ini lebih kecil sama dengan X, maka nilainya sama dengan 1. Kalau tidak lebih kecil sama dengan, berarti lebih besar dong. Nah, kalau lebih besar nilainya 0. Nah, ini yang disebut dengan fungsi indikator. Nah, karena cuma ada 2, ya, setiap tindakan yang menghasilkan 2 luaran disebut dengan tindakan Bernoulli. Nah, ini tindakan Bernoulli. Ya. Andaikan peluang bahwa delta IX ini sama dengan 1, artinya XI-nya lebih kecil, kan yang diinginkan kan XI lebih kecil atau sama dengan X ya. Andaikan nilai ini sama dengan 1, peluangnya kita sebut dengan P. Jadi P adalah peluang fungsi indikator tersebut sama dengan 1, atau peluang XI, X besar I, lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Atau ini kalau notasi fungsi sebarang kumulatif yang tadi kita pakai, ini F besar X
ya, itu sama dengan P. Nah, P adalah tadi ya, peluang, kalau ini dianggap sebagai peluang sukses. Suksesnya apa? Suksesnya bahwa X besar I itu lebih kecil sama dengan X. Gitu. Nah, ini Bernoulli. Ini Bernoulli. Nah, karena TN itu merupakan jumlah dari jumlah ya, jumlah dari N independent ya, dan N identically distributed Bernoulli. Jadi ada N distribusi Bernoulli, masing-masing ini Bernoulli kan. Nah, antara tindakan 1, 2, 3 sampai yang ke N itu saling bebas ya. Dengan peluang yang konstan yaitu P, maka distribusi dari TN itu binomial. Parameter binomial itu ada dua. Yang pertama N, banyaknya tindakan Bernoulli yang saling bebas itu, dan P, peluang sukses atau peluang bahwa setiap XI itu lebih besar sama dengan X itu berapa. Gitu ya. Nah, atas dasar itu ya, bahwa TN adalah distribusi Bernoulli ya. Binomial dengan parameter NP. TN distribusinya binomial dengan parameter NP. Nah, maka dengan demikian SN bukan TN ya, SN karena TN sama dengan N kali SN ya. SN ini bisa dicari min dan variannya. Min dan variannya. Oke. Nah, SN berarti TN dibagi N. Ya kan? Karena TN sama dengan N kali SN, maka SN sama dengan TN dibagi N. Nah, oke. TN yang berdistribusi binomial ini memiliki nilai harapan N kali P. N kali P ya. Nah, demikian juga SN yang merupakan rata-rata dari TN itu tentunya juga nilai harapannya sama. Ya. Nilai harapannya sama, yaitu sama dengan nilai harapan dari binomial ini dibagi dengan N. Jadi kalau TN ini distribusi binomial itu punya parameter NP, maka nilai harapan binomial itu N kali P. Nah, kalau rata-ratanya N kali P dibagi N, jadi P saja ini, ya. P saja. Nilai harapan SN ya. Dengan cara yang sama, varian SN ini karena TN ini memiliki varian N kali P kali 1 min P, ya. N kali P kali 1 min P, itu varian dari TN. Maka varian dari SN adalah varian TN ini dibagi dengan N kuadrat. Nah, jadi N kali P kali 1 min P dibagi N kuadrat. Nah, sama dengan N kali P dibagi N. Nah, ini apa namanya, nilai harapan dan varian dari SN. Nah, kenapa ini kita perlukan? Karena SN sendiri adalah fungsi sebaran empiris ya. Jadi perlu diingat bahwa nilai harapan SN sama dengan Fx dan varian SN sama dengan Fx kali 1 min Fx per N. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat sifat-sifat dari SN ini, ya, bahwa SN ini adalah estimator atau penduga tak bias. Ya, estimator tak bias untuk Fx ini, untuk P. Nah, karena nilai harapan SN sama dengan Fx ya, nah berarti tak bias dia. Tak bias. SN merupakan penduga tak bias bagi Fx, ya, SNX ya maksudnya. Nah, jadi ini fungsi sebaran empiris ini bisa digunakan untuk menggantikan fungsi sebaran teoritisnya. Ya, itu. Secara rata-rata ini karena nilai harapan. Sedangkan dari yang B ini, kita lihat ini bahwa varian dari SN ini sama dengan Fx kali 1 min Fx dibagi N. Nah, kalau N-nya menuju besar, N-nya menuju tak hingga, artinya kalau sampelnya ini semakin besar, maka nilai varian ini semakin mengecil, bahkan menuju 0. Ya. Oke? Makanya disebutkan karena nilai variannya menuju 0 untuk N yang sangat besar, maka SN ini
disebut sebagai estimator atau penduga yang konsisten untuk menduga fx. Ya. Ini penduga tak bias. Tak bias karena nilai harapannya sama dengan yang diestimasi. Penduga yang konsisten dengan bantuan Chebyshev, ya, pertidaksamaan Chebyshev, karena varian SN ini sama dengan seperti ini, untuk n menuju besar, n menuju tak hingga katakanlah, ya, maka limitnya menuju 0. Ya, gitu ya. Maka SN adalah penduga selain tak bias, dia juga konsisten. Tinggal muncullah corollary. Corollary itu teorema kecil. Jadi untuk sebarang nilai real X, ya, untuk sebarang nilai real yang tetap X ini, SNX itu merupakan estimator yang konsisten. Dan sekali lagi ya, konsisten ini dari sifat ini, dari sifat B ini. Variannya ini menuju 0 kalau sampelnya besar. Oke, jadi dalam terminologi konvergen, maka sebaran kumulatif ini, ya, sebaran kumulatif empiris ini konvergen ke sebaran kumulatif ini. Ya, sebaran kumulatif. Konvergen ke apa? Konvergen dalam peluang. Istilahnya konvergen in probability. Ya. Konvergen dalam peluang. Nah, itu. Nah, ini dengan sedikit tentunya tambahan bahwa ada corollary kalau bukan hanya nilai harapan SN saja, tapi juga nilai harapan interaksi, ya. Jadi perkalian antara TN dan antara TNX dan TNY. Jadi kalau ada dua pembaca, bagaimana nilai harapannya? Nilai harapan antara TNX dan TNY itu agak ada sedikit modifikasi, ya. Kalau ini hanya nilai TN, kalau TN saja itu TN berdistribusi binomial itu nilai harapannya N kali Fx gitu, atau N kali P. Kalau di sini karena dua bahasa ini bukan hanya di sini saja, ya, tapi ada tambahan ini N-1 kali Fx kali Fy, ya, Fxx dan Fxy. Ini maksudnya baik variabel x baik bahasa x maupun bahasa y itu dari distribusi yang sama, yaitu F. Hanya ini argumennya digunakan untuk bahasa. Dan di sini nilai harapan yang ada pada corollary 2313 ini untuk semua X yang nilainya lebih kecil dari Y. Ya, untuk semua X yang nilainya lebih kecil dari Y. Oke. Nah, dikatakan bahwa corollary yang kedua ini berguna untuk mencari kovarian TN X dan TN Y. Kovarian, kalau ini kan nilai harapan perkalian ini saja. Kalau kovarian berarti ini dikurangi nilai harapan X, nilai harapan TNX kali nilai harapan TNY. Nilai harapan TNX ya tinggal digantikan ini nilai harapan TNX yang tadi itu N kali Fx, ya, N kali Fx ini. Kalau TNY ya N kali Fxy gitu. Hanya argumennya yang diganti. Oke, mungkin ini juga berguna kita pelajari saja tanpa di sini ada bukti. Kalau mau bukti bisa dicari. Sekarang banyak literatur yang bisa diakses dengan internet, kan, Glivenko-Kandari teorem. Ini bunyinya kira-kira begini. Bahwa fungsi sebaran kumulatif empiris ini konvergen seragam. Ya. Konvergen seragam ke fungsi sebaran teoritisnya dengan peluang 1. Dengan peluang 1. Ini peluang apa yang ditulis dalam kotak besar ini bunyinya ini, ya. Peluangnya 1, ya. Jadi gini. SNX konvergen ini kalau konvergen itu kira-kira selisih antara SNX dan Fx ini selisih dalam harga mutlak, karena selisih itu bisa aja ini jarak gitu, ya, jarak antara SNX dan Fx ini atau selisih
dalam harga mutlak dan ada negatif gitu ya, itu maksimumnya kira-kira supermum itu hampir hampir mirip dengan maksimum. Jadi maksimumnya agar ini sama dengan nol, artinya kalau maksimum sama dengan nol itu kira-kira maksimumnya aja nol gitu ya. Berarti hampir semuanya nol kan begitu. Nah, ini limitnya, limit untuk n menuju tak hingga, sekali lagi ya, dan ini berlaku untuk sampel yang banyak, ya, karena di sini limit n menuju tak hingga. Ya. Nah, kondisi seperti ini peluangnya sama dengan 1. Nah, itu kalau kalau dinyatakan dalam apa namanya bahasa matematik begitu. Atau ini dikatakan dalam bahasa umum, singkatnya begini, bahwa SNX itu konvergen seragam ke FX dengan peluang 1. Udah gitu aja. Nah, mungkin ini juga apa namanya teorema yang atau dalil yang bermanfaat, nanti jangan-jangan di belakang ada diperlukan, setidaknya kita sebut teorema 233 dalam pembuktian gitu ya. Nah, jadi yang ada kaitannya dengan fungsi sebaran empiris dan fungsi sebaran teoritis ini ya. Yang berkaitan dengan itu adalah bunyinya begini. Andaikan n menuju besar, ya, makanya n menuju besar itu sampelnya besar ya. Limiting probability distribution, jadi sebaran peluang ini limiting itu yang mendekati ya, mendekati karena n-nya ini menuju besar ya. Dari standardized SN, standardized SN. Kalau SN saja yang dimaksud standardized itu SN ini dikurangi nilai harapannya ya. Dikurangi nilai harapannya. SN dikurangi nilai harapannya. Nilai harapan SN adalah Fx kan? Nilai harapannya Fx. Setelah itu dibagi dengan standar deviasi. Nah, yang ada tadi itu varian. Yang ada ini varian. Ini varian SN. Jadi F kali 1 min F dibagi N. Untuk menyingkat aja, X-nya nggak saya baca. Jadi F kali 1 min F per N. Itu variannya. Kalau standar deviasinya ya akar itu. Ya, akar dari F kali 1 min F per N. Nah, itu bagian bawah ini. Jadi F kali 1 min F per N diakarkan. Nah, akar N-nya itu menjadi ke sini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan standardized SN. Ya, standardized SN itu ini semua. Ya. Adalah standar normal. Jadi, Jadi akar N kali ini, S dikurang F dibagi akar F kali 1 min F ini, ya, lebih kecil sama dengan T, peluang dari semua yang disebut dalam kurung kurawal ini, ya, peluang dari kurung kurawal ini, kalau N-nya menuju tak hingga, itu bisa dihitung dengan menggunakan distribusi Z atau sebaran normal baku. Ya gitu ya. Artinya sebaran ini yang standardized SN itu berdistribusi standar normal, yaitu distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Nah, gitu. Nah, ini kalau mau proof-nya sama aja tadi. Jadi gunakan dengan menggunakan, nah ini salah satu ya, kalau misalnya yang di depan tadi sudah disebutkan, dengan menggunakan teorema 231, corollary 2311, dan dalil limit pusat, ya, berikut ini ya, berlaku. Ya. It follows that the distribution of. Ya. Jadi distribusi dari, kemudian diuraikan dulu, diuraikan ini sama dengan ini ya, ditulis ulang kan, tulis ulang tadi kan. Ya. Oke, itu mendekati standar normal. Makanya approaches to the standard normal S. Jadi kalau atau bila mana ukuran sampelnya besar. Makanya kalau kadang ditanya, misalnya ini sampelnya besar nih, N-nya menuju besar, besar itu berapa? Oke, relatif misalnya. Apalagi kalau sampai ratusan ribuan, apa masih perlukah, masih misalnya
Masih perlukah diuji normalitas misalnya? Nah, udah sampel besar. Ini kan sudah bilang kalau sampelnya besar itu mendekati normal ya. Oke, nah sekarang tadi ada empirical distribution, sekarang empirical quantile function. Jadi kalau kita kaitkan dengan kuantil nih ya, kita kaitkan dengan kuantil. Nah, empirical quantile function atau IQF ini yang notasinya QNU, quantile kalau sampelnya ada sebanyak n gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan kan statistik nih. Berarti oke, itu sama dengan statistik terkecil pertama. Ya, statistik terkecil pertama, kalau U-nya itu lebih besar dari 0 sampai lebih kecil atau sama dengan 1/n. Lihat polanya di sini 1/n, 2/n. Kalau seperti itu, kita lihat di sini 2/n. Berarti ini U yang letaknya di antara 1/n dan 2/n ini itu statistik terkecil kedua. Dan seterusnya. Nah, kalau begitu untuk U yang nilainya n-1/n dan n/n yaitu statistik terbesar atau statistik n tadi terbesar gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kita hanya melihat yang bagian kanan ini. Kalau ini satu, ini statistik satu, statistik terkecil satu, ini dua, statistik terkecil dua, ini satu itu n/n statistik terbesar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya tadi itu apa namanya data yang kita punya 9,4, 11,2 dan sebagainya ya. Itu SN N-nya 5. S5X-nya sama dengan ya. Jadi pembaginya 5 semua di sini. Sebelum 9,4 belum ada data. Ya, belum ada angka. Antara 9,4 sampai 11,2 ada satu. Nah, sampai 11 untuk X di antara 11,2 sampai 11,4, nah sebelumnya ada satu loh. Ini 2/5 ya. 2/5. Untuk X di antara itu 3/5 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau dibalik, nah U dari 0 sampai 1/5, 1/5 sampai 2/5, 2/5 sampai 3/5 dan sebagainya, ini sebagai batas di sini. Yang di sini adalah batas di sini. 9,4, 11,2, 11,4 dan sebagainya sampai di sini. Nah, itu fungsi kuantilnya. Jadi fungsi kuantilnya adalah Q. Nah, kalau ini fungsi sebaran empirisnya. Jadi hubungannya seperti ini. Ya. Kenapa ini 1/5? Kenapa dibagi 5 semua? Ini sampelnya cuma 5. Nah, yang di sini terus digunakan sebagai batas. Ya. Antara di sini, antara di sini, antara di sini, antara di sini. Ya. Dan ingat ya, ini U-nya. Oke. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, kita lanjutkan. Statistical properties atau sifat-sifat dari statistik perkataan. Oke, pertama kali kita ingin pelajari fungsi sebaran kumulatif statistik terkecil ke R. Secara umum itu R. R bisa 1 berarti statistik terkecil, R bisa N berarti statistik terbesar, R bisa apa namanya yang median itu ya, bisa statistik N+1/2 kalau N-nya ganjil. Nah, gitu ya. Oke, nah jadi kira-kira begini. Untuk mendapatkan sebaran itu, kita bisa menggunakan fungsi sebaran kumulatif. Oke. Jadi untuk sebaran bilangan real T yang tetap, T-nya tetap, maka peluang dari statistik terkecil ke R itu lebih kecil atau sama dengan T. Nah, ini kalau diekspresikan dengan menggunakan statistik TN tadi, TN, ya. TN sama dengan N kali SNT. Nah, TN-nya itu ya,
berjalan, jadi kita ini sama dengan peluang dari TN sama dengan I atau N kali SN pada ini bilangan real T ini ya, SN argumennya T ini sama dengan I. I-nya dari berapa? Dari R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4 sampai N. I yang ke N. I yang ke N. Nah, gimana bahwa N kali SNT tadi kan TN itu berdistribusi binomial. Berdistribusi binomial. Nah, binomial berapa? NFX. NFX. Nah, jadi ini diganti dengan distribusi binomial. N ya, I-nya ya, I kombinasi I dari N. Peluang X lebih kecil sama dengan X pangkat I. Peluang X ini kalau ini lebih sama dengan ini lebih kecil sama dengan ini lebih besar dari T ya. Jadi ini sama dengan fungsi kepekatan peluang binomial. Kemudian kita jumlahkan karena di sini dari R sampai N ya kita jumlahkan gitu. Nah, oke. Nah, ini kalau teorema ini dapat dibuktikan dengan dua cara. Setidaknya at least two ways ya, dua cara. Yang pertama, perhatikan bahwa statistik terkecil KR lebih kecil itu sama dengan T itu jika dan hanya jika sedikitnya ada R pembaca X, sedikitnya ada R, berarti makanya di sini mulai dari R plus 1, R plus 2 sampai N ya. Yang lebih kecil atau sama dengan T. Ya, makanya kenapa kok jumlahnya dari R sampai N ini ya. Bahwa statistik terkecil ke R itu lebih kecil sama dengan T itu artinya atau jika dan yang jika sedikitnya R dari pembaca X itu ya sedikitnya R dari pembaca X itu nilainya lebih kecil atau sama dengan T ya. Oke. Dan teorema 231 memberikan exact probabilities bahwa banyaknya X itu yang lebih kecil atau sama dengan T ya. Itu apa namanya kita lihat teorema 231 ya. Nah, 231. Bisa lihat teorema 231 itu di sini ya. Ya, binomial kan. Makanya jaringan agak bermasalah. Makanya di sini distribusinya binomial, fungsi kepekatan binomial yang dipakai. Ya. Oke. Jadi persamaan 241 itu secara umum adalah menyatakan peluang bahwa statistik terkecil ke R lebih kecil sama dengan T itu sama dengan. Nah ini sama dengan ini ya. Oke. Nah ini kan sama saja dengan F besar, fungsi sebaran kumulatif. Kan ini kumulatif sampai dengan T. Nah, bagaimana kalau kita cari fungsi kepekatan peluang? Jadi F kecil XR. Ya. Statistik terkecil ke R. Bahwa F kecil itu adalah turunan pertama. Ya. Tentunya kalau fungsi kepekatan peluangnya itu kontinu. Jadi, kalau fungsi kepekatan peluang dari pembaca itu kontinu, kalau kontinu punya turunan, jadi turunan pertama dari F besar itu adalah F kecil, ya, maka fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R, ya, atau order statistik ke R itu diberikan oleh fungsi ini. Ya. Jadi turunannya. Ya. Sebetulnya ini bisa dianalogikan begini, kalau atau namanya untuk memudah mengingatkan ini sama dengan apa gitu ya. Oke, jadi kalau kita bisa misalnya beri tanda 1, 2, 3 sampai N ya. Statistik terkecil pertama, kedua, ketiga sampai yang terbesar itu ya ke N ya. Sekarang kita bicara statistik ke R itu katakanlah secara umum di tengah dulu ya, tengah statistik terkecil ke R. Nah, fungsi kepekatan ini tentunya yang pertama pada saat ke R itu
menggunakan fungsi ini. Fungsi kepekatan peluang X-nya itu sendiri. X-nya itu sendiri, ya. Itu yang ke R. Nah, berarti di sebelah kiri R, itu ada sebanyak R-1. R-1 peubah acak. Nah, peubah acak ini secara logika, ya. Peubah acak yang berada di sebelah kiri statistik terkecil ke R itu, ya, berarti dia peluang X lebih kecil sama dengan, jadi peluangnya menggunakan fungsi ini. X lebih kecil sama dengan X kecil. Ya. Nah, itu ada sebanyak R-1. Ada sebanyak R-1. Di sini, karena ada sebanyak R-1 peubah acak. Sedangkan yang di sebelah kanan R, ada R+1, R+2, sampai N, berarti ada sebanyak N-R peubah acak. Nah, peubah acak yang di sebelah kanan posisi ke R ini ya, menggunakan fungsi atau peluang X lebih besar dari X itu. X lebih besar daripada X itu. Nah, ini statistik ke R-nya nilainya X. Statistik terkecil ke R-nya nilainya X, ya. Jadi di sini sebelah kirinya menggunakan peluang X lebih kecil atau sama dengan X. Di sebelah kanan peluang X lebih besar daripada X. Nah, peluang X lebih besar daripada X itu 1 min Fx besar ini. Sedangkan yang sebelah kiri Fx, ya, yang pada X pada posisi ke R itu menggunakan fungsi kepekatan peluang atau peluang X sama dengan X, gitu ya. Nah, sekarang posisi itu bisa diisi oleh semua peubah acak itu ada N peubah acak. Nah, kemungkinan susunan kalau pada posisi R itu hanya ada satu, berarti sebelah kiri ada sebanyak R-1, sebelah kanan adalah N-R. Nah, oleh karenanya fungsi kepekatan hasil kali fungsi kepekatan peluang ini, ya, oke, di sebelah kirinya ada sebanyak R-1, berarti dia ada sebanyak Fx, jadi perkalian itu sebanyak R-1. Di sebelah kanan 1 min Fx perkaliannya ada sebanyak N-R. Semua kemungkinan itu susunan itu adalah N faktorial dibagi sebelah kiri R-1 faktorial, pada posisi ke R1 faktorial, pada sebelah kanannya N-R faktorial. Hanya karena 1 faktorial itu sama dengan 1, maka di sini tidak ditulis. Nah, itu cara paling gampang untuk memudah atau mengingat dengan mudah fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R itu apa, gitu. Jadi N faktorial dibagi R-1 faktorial, nggak usah lihat juga bisa, kali N-R faktorial kali, ya, fungsi kepekatan peluang X itu pangkatnya sebelah kiri berapa? R-1 kali F kecil X kali sebelah kanannya 1 min Fx pangkat N-R, ya. Nah, itu. Jadi 242 itu fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R secara umum. Hanya kalau misalnya statistik terkecil ke 1, tinggal ganti R-nya. R-nya diganti 1, N faktorial dibagi 0 faktorial, dibagi N-1 faktorial, Fx pangkat 1 min 1, gitu ya. 1 min Fx pangkat N-1 Fx. Nah, ganti saja kalau statistik terkecil, atau R-nya sama dengan 1. Kalau R-nya sama dengan N, statistik terbesar, ganti dong sini. N-1, di sini N-N faktorial, gitu ya. Nah, di sini N-1, di sini N-N. N-N kan 0, pangkat 0, 1, gitu ya. Nah, nanti bisa diperoleh bahwa statistik terkecil dan terbesarnya itu seperti apa bentuknya. Oke. Andekan diketahui bahwa peubah acak itu berasal dari distribusi kontinu yang namanya seragam 01. Seragam 01. Jadi seragam 01 itu artinya kalau X-nya dari 0 sampai 1, itu semua fungsinya 1. 1 semua.
Sebelah kiri dari 0 nggak ada, 0. Sebelah kanan dari 1 juga nggak ada, 0 juga, bukan nggak ada. Nilainya 0, nah, fungsi peluangnya. Jadi peluangnya itu sama dengan 1 kalau X-nya di antara 0, 1. Gitu ya. Nah, berarti F kecil X sama dengan 1 untuk X dari 0 sampai 1. Selain itu 0. Maka F besar X-nya sama dengan T. Integral dari 1 dt kan, T. Ya. Sebetulnya integral dari 1 dx gitu ya. 0 sampai T gitu. Karena T-nya sebagai itu. Nanti sama dengan T. Ya, karena T-nya sebagai argumen. Jadi bisa digantikan sementara dulu dengan variabel yang lain. Nah, sehingga kalau kita cari ini fungsi sebaran kumulatif statistik ke R itu ya sama dengan ya seperti ini. Ya. Jadi fungsi peluang X sama dengan ini Fx-nya sama dengan T, Fx-nya diganti di sini T pangkat I ya, 1 min T dan 1 min Fx ya, pangkatnya N min I. Gitu. I dari 1 sampai I dari R sampai N. Nah, ini fungsi apa namanya? Sebaran kumulatif statistik ke R. Kalau X-nya, kalau pembacanya itu berasal dari distribusi kontinu seragam 01. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau itu maka kita bisa cari F kecilnya dengan masukkan di sini bahwa Fx ini diganti dengan T. Ini 1 dikurang T gitu ya. Ini 1 sehingga kita dapatkan fungsinya ini n faktorial, r min 1 faktorial, n min r faktorial, t pangkat r min 1, 1 min t pangkat n min r. Dan ini adalah apa yang disebut dengan sebaran beta. Sebaran beta ya. Oke? Sebaran beta. XR, statistik terkecil KR ini adalah sebaran atau fungsi sebaran fungsi kepekatan peluang dari distribusi yang namanya beta. Oke. Nah, oke. Maka muncullah sebuah teorema 243 ini. Jadi untuk suatu contoh acak berukuran N dari distribusi yang seragam 01, seragam kontinu ya, maka statistik terkecil KR ini yang dinotasikan dengan XR ini mengikuti distribusi yang namanya beta, ini beta, dengan parameter R dan N min R plus 1. Ini bisa lihat R itu dari mana? Pangkat ini tambah 1. Pangkat ini tambah 1 itu R. Ya, R ini. Kemudian parameter yang kedua, pangkat ini tambah 1, N min R plus 1. Ya, itu parameternya. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Ini adalah apa yang disebut fungsi beta. Fungsi sebaran kumulatif beta. Fungsi kepekatan peluang beta. Nah, oke. Nah, jadi dengan demikian, nah, untuk fungsi kepekatan untuk pembaca yang berdistribusi ya pembaca X-nya berdistribusi seragam kontinu 01, maka peluang X R lebih kecil sama dengan T ini ya ini fungsi sebaran kumulatifnya untuk sama dengan T. Ingat ya kalau apa namanya beta ini T-nya berkisar dari 0 sampai 1. Jadi T-nya ini berkisar dari 0 sampai 1. T ini ya, T ini. Jadi T ini tidak boleh lebih dari 1. Jadi maksimumnya 1. Makanya untuk T sebarang T di antara 0,1 ini berlakulah apa namanya fungsi ini, fungsi 244 ini. Ingat ya, ini for the continuous uniform 01 distribution. Jadi ini maksudnya adalah sebaran dari pembaca X-nya. Semua X. Jadi contoh acak berukuran N dari distribusi seragam 01. Gitu ya. Maka peluang statistik terkecil ke R ya, lebih kecil sama dengan T. Itu sama dengan ini. Ya. Ini ini yang beta tadi ya. Ini beta R N min R plus 1 tadi. Ya. Nah,
ini kan mili beta juga ya. Mili beta juga. Soalnya kalau ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, ya, ini T sama dengan 1, integral ini sama dengan B beta R N min R per 1. Jadi dibagi dengan B R N min R per 1 sama dengan 1. Total peluang. Gitu ya. Makanya ini sering disebut dengan incomplete beta. Ini incomplete beta. Ya. Artinya kalau T ini sama dengan 1, maka nilai ini sama dengan 1. Karena integral di sebelah kanan ini akan sama dengan B R N min R plus 1. Ya, oke. Jadi sering ditulis dengan incomplete beta. Ya. Ingat ya, the integral on the right, ya, integralnya saja itu incomplete beta. Jadi nulisnya I T R N min R plus 1. Oke. Ada pertanyaan? Baik. Kalau enggak, ini salah satu teorema yang penting, apa yang disebut dengan probability integral transformation. Kira-kira bunyi dari PIT ini, kalau kita perhatikan, ini ada teoremanya, langsung aja ini penjelasannya aja. Jadi pembaca X itu misalkan memiliki fungsi sebaran kumulatif yang namanya F. Sebaran kumulatif yang namanya F. Jadi misalnya tadi sudah ada sih, misalnya contoh di sini tadi ada fungsi sebaran kumulatif. Oke. Ini juga fungsi sebaran kumulatif. Sorry, ini ya. Nah, ini fungsi sebaran kumulatif ya. Fungsi kepekatan peluangnya 1. Fungsi sebaran kumulatifnya T. T untuk daerah dari 0 sampai 1. Ya, ini fungsi sebaran kumulatifnya. Ya, oke. Nah, jika fungsi sebaran kumulatif jika fungsi sebaran kumulatif itu kontinu, maka ada pembaca yang namanya Y. Y itu ya. Ini Y. Ini X ya. Yang merupakan transformasi dari X. Jadi kalau Y itu sama dengan F besar X ya. Jadi transformasinya menggunakan fungsi apa? Fungsi ini, fungsi sebaran kumulatif ini. Ya. Maka sebaran peluang dari Y ini itu adalah sebaran seragam kontinu dari 0 sampai 1. Jadi ini buktinya ya. Karena fungsi sebaran kumulatif ini kan peluang, ini peluang. Untuk semua X itu nilainya di antara 0 1. Karena peluang. Jadi peluang ini di antara 0 1. Andai kan FY itu adalah fungsi sebaran kumulatif dari Y. Jadi fungsi sebaran kumulatif dari pembaca Y. Maka kita punya FY itu sama dengan 0. Tentunya untuk Y yang lebih kecil dari 0. Y yang lebih kecil dari 0. Ya. Oke. Dan FY sama dengan 1. FY sama dengan 1. Kalau Y-nya lebih besar dari atau sama dengan 1. Karena kalau sebelum ini nggak ada. Sebelum Y. Makanya FY-nya sama dengan 0. Setelah 1, ya 1. Setelah 1 ini, FY-nya 1. Nah, sekarang untuk Y. Bagaimana untuk Y? Ini kan lebih kecil dari 0. Ini lebih besar dari 1. Bagaimana untuk Y yang di antara 0 dan 1? Nah, untuk Y yang di antara 0 dan 1 ini, kita definisikan sebagai U di sini. U itu adalah ya bilangan terbesar. Jadi U itu adalah bilangan terbesar yang memenuhi persamaan ini. Yang memenuhi persamaan ini. Bilangan terbesar yang memenuhi persamaan bahwa kalau U ini dimasukkan ke Fx sama dengan Y. Ya, sama dengan Y.
Nah, dengan demikian, ya, fxx itu lebih kecil dari y, fxx itu lebih kecil dari y, itu jika dan hanya jika x itu lebih kecil dari u. Nah, x itu lebih kecil dari u. Nah, oleh karenanya begini, oke lah, kita awali dari sini. Yang paling mudah memang begini. Fy fungsi sebaran kumulatif U baca Y, argumen di sini diganti dengan Y kecil. Oke. Karena Y sama dengan Fx, karena Y sama dengan Fx ini ya, karena Y sama dengan Fx, ini kita ganti nih. Peluang Fx ya, ini F-nya besar, X-nya besar. Sebagai pengganti dari Y besar. Ya. Karena ini sebetulnya sebelum ini bisa aja tulis P besar kurung ya, Y besar lebih kecil sama dengan Y kecil. Nah, Y besar itu ini. Oke. Nah, padahal yang kita ketahui di sini adalah fx. Fx atau peluang X. Kalau ini bisa ditulis sebagai P besar, X lebih kecil sama dengan X kecil. Yang kita ketahui itu peluang dari X ini. Oke. Kalau begitu, ini kita ganti nih. Supaya ini jadi X, berarti sebelah kiri sebelum F ini kita kalikan dengan inverse. Jadi F inverse. F inverse dari F inverse kemudian Fx. Kalau di sini di depan F itu ada F inverse, di sebelah kanan lebih kecil sama dengan ini sebelum Y ada F inverse juga. Nah, F inverse Y itu sama dengan U. Jadi kalau ini F inverse, F ini sama dengan U ya. F inverse Y. Nah, jadi di sini Fxu itu sama dengan Y sebagaimana di sini tulis. Nah, ya. Nah, jadi eh, distribusi dari apa namanya transformasi Fx ya, Y yang digunakan untuk Fx itu adalah distribusi seragam kontinu 0,1. Kenapa kok ini langsung diklaim Fy Y sama dengan Y ini adalah sebaran seragam kontinu 0,1? Nah, seperti ini tadi. Kan sudah dijelasin. Kalau apa namanya di sini seragam 0,1 ya. Fungsi kepekatan peluangnya, fungsi sebaran kumulatifnya tinggal namanya aja FT gitu ya. Untuk T di antara 0, 1. Nah, jadi di sini juga sama bahwa ini menunjukkan bahwa distribusi dari Y ini adalah seragam 0,1. Fungsi kepekatan peluang seragam 0,1. Oke? Nah, oke itu fungsi apa namanya probability integral transformation. Ini contohnya ya, contoh yang lain. Nah, misalkan in motor practical application of PIT is untuk membangkitkan bilangan acak. Ya. Bagaimana membangkitkan bilangan acak dari sebaran yang namanya eksponensial. Eksponensial itu punya parameter, yaitu entah lambda atau apa namanya dan sebagainya, nilainya 2, katakanlah lambda 2. Jadi eksponensial dengan parameter rata-rata 2. Ya. Nah, bagaimana? Nah, kita harus tahu dari eksponensial parameter 2 ini, itu fungsi sebaran kumulatifnya apa. Jadi X itu memiliki fungsi sebaran kumulatif ini. Ya, 1 dikurang E pangkat min X per 2. Karena fungsi kepekatan peluangnya adalah E pangkat min X per 2. Jadi fungsi kepekatan peluang eksponensial dengan parameter 2 itu Fx lambda sama dengan ya. Fx lambda sama dengan gitu ya. Seper lambda kali E pangkat min X per lambda. Nah, jadi kalau ini diturunkan menjadi ya F kecil X setengah kali ya E pangkat min X per 2. Ya kan?
Karena turunan dari ini konstanta, turunan dari ini adalah min E pangkat min X per 2 kali turunannya ini, min setengah. Jadi setengah kali E pangkat min X per 2. Nah, jadi ini adalah fx-nya. Oke, kalau kita transformasi, y-nya sama dengan ini y ya, y sama dengan ini. Ya. Maka bagaimana kita menyatakan X dalam Y? Oke, jadi kita begini, gunakan aja 1 dikurang E pangkat min X per 2 sama dengan U. Jadi X-nya sama dengan ini ya. Ini jadi tadi seperti tadi, X sama dengan min 2 ln 1 min U. Min 2 ln 1 min U. Nah, kalau U-nya itu adalah distribusi seragam 01, ya, maka dengan mentransformasi menggunakan ini, kita akan punya data, padahal yang dibangkitkan kan U-nya. Dalam Excel kan, kalau kita tuliskan run, kurung buka, kurung tutup, akan menghasilkan bilangan acak, ya, dari 0 sampai 1. Nah, itu dengan transformasi ini, kita akan dapatkan data, ya, yang mana itu adalah data bangkitan untuk distribusi eksponensial dengan parameter 2. Caranya begitu. Jadi caranya dibuat bahwa ini transformasi apa ini, misalnya eksponensial parameter ini, berarti kita harus cari dulu fx-nya ini. Selesaikan ini sebagai U, nanti X-nya merupakan fungsi dari itu. Ya. Nah, U-nya itu yang standar normal 01. Ya. Standar normal, standar seragam. Jadi seragam 01. Ya. Nah, setelah dibangkitkan seragam 01, entah 100 data atau apa dan sebagainya, nah masing-masing angka itu ditransformasi dan ini. Nah, hasil transformasi itu adalah data bangkitan dari distribusi eksponensial dengan parameter 2. Nah, contohnya misalnya, kalau U kita dapatkan 0,2346, maka min 2 kali log 1 dikurang 0,2346 itu 0,5347. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita pelajari bagaimana sebaran bersama dari statistik uji, statistik kataan. Sebaran bersama dari statistik kataan. Kalau tadi kan X yang ke R saja. Fungsi kepekatan peluangnya apa. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kalau kita ingin mencari distribusi dari mid range, distribusi dari range, distribusi dari median di mana datanya genap dan sebagainya, susah dicari kalau kita tidak tahu sebaran bersama ini. Oke. Nah, sebaran bersama dari fungsi ketataan ini, kita mesti lihat begini. Kalau X1 sampai Xn, sebagaimana kita awali selalu begini ya, merupakan contoh acak berukuran N nih ya, contoh acak berukuran N ya, dengan fungsi kepekatan peluang Fx. Karena contoh acak ya, dan ini kita gunakan fungsi sebaran kumulatif dari fungsi kepekatan peluang dari perubahan acak yang misalnya kontinu ini ya, maka fungsi kepekatan peluang bersama ini, kan ini ada 1 sampai N nih, bukan 1 sendiri, 2 sendiri, atau sendiri. Ini fungsi kepekatan peluang bersama ini ya. Ini merupakan hasil kalinya karena mereka saling bebas dan identik. Identik artinya semua fungsi ini sama. Baik untuk X1, X2 sampai yang ke N ya, sampai yang Xn. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari fungsi kepekatan peluang bersama dari statistik tataan ini? Ini kan belum ditata nih. Sekarang ini sudah ditata. Nah, dari N objek yang disusun secara linear seperti ini, maka akan ada sebanyak N faktorial. Ada N faktorial. Karena kita nggak tahu yang terkecil itu yang mana. Sebelum ada datanya, kita nggak tahu. Yang terkecil yang mana kan nggak tahu. Yang terkecil kedua yang mana nggak tahu juga kan. Nah, makanya
kita bisa gantikan. Kemungkinan seperti ini itu ada n faktorial. Karena dari n objek yang disusun secara linear seperti ini akan ada n faktorial. Oleh karenanya, fungsi kepekatan peluang bersama dari statistik letaknya adalah fungsi kepekatan peluang kalau ini tidak disusun secara berurut dikalikan n faktorial. Mudahnya begitu daripada sulit ya. Jadi di sini. Jadi ini kalau apa namanya transformasinya menjadi begini ya. Karena kalau ini yang sudah urut kita menggunakan notasi statistik terkecil pertama, kedua, ketiga dan sampai ke n itu menggunakan Y1, Y2 sampai Yn. Nah, karena sudah diurut maka ini sama dengan fungsi kepekatan peluang bersama yang lama itu dikalikan n faktorial. Kenapa ada n faktorial tadi itu? Karena kita nggak tahu. Jadi ada n objek yang disusun secara linear itu, maka akan ada sebanyak n faktorial kemungkinan susunan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana statistik misalnya kita ingin mencari statistik terkecil ke n dan sebagainya kalau kita menggunakan pendekatan lain nih ya, pendekatan lain. Nah, makanya sebetulnya bisa langsung aja dari sana ya. Bisa langsung dari sana. Ini statistik terbesar ya, statistik terbesar. Tentunya karena ini kalau mau teori benar ada sebanyak n pengintegralan ya. N pengintegralan, N-1 pengintegralan. Karena yang satunya disebut di sini. Atau ini adalah marginal kan, fungsi kepekatan peluang marginal ya. Kalau yang tadi itu bersama ya, bersama. Nah, kita lihat ini argumennya ya. Bisa aja begini ya. Dengan cara mengintegralkan kita punya di sini fungsi kepekatan peluangnya n kali ini fungsi sebaran kumulatif ya, statistik ke n nih, statistik terbesar misalnya pangkatnya n-1 kali fungsi kepekatan peluang ya pada statistik pada pengamatan terbesarnya ya. Jadi ini menggunakan baik f kecil maupun f besarnya menggunakan informasi bahwa x-nya itu berasal dari distribusi apa gitu ya. Demikian juga yang ini ya. Atau kita mendapatkan ini kan balik ke teorinya tadi, ini statistik terkecil ke R itu fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Ini pendekatan lain untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang ya. Ini kan titik-titik itu artinya panjang kali ya. Panjang kali. Ya. Oke. Nah, sehingga kita di sini misalnya dengan cara itu juga atau dengan cara yang saya tadi bisa digunakan untuk mencari fungsi kepekatan peluang bersama antara statistik terkecil ke R dan ke S. Statistik terkecil ke R dan ke S ya. Ya, caranya mirip juga seperti ini ya. Jadi tadi ya kalau kita punya statistik terkecil ke R dan statistik terkecil ke S, ingat ya, R di sini lebih kecil dari S, R lebih kecil dari S. Jadi statistik terkecil ketiga dan kelima, jangan dibalik. Nah, maka akan ada sebelah kiri R ada R-1, R-1 pembaca. Ini pada posisi ke R hanya ada satu pembaca. Di sebelah ini ada di sini ada satu pembaca yaitu pada posisi ke S. Dan di sebelah kanan S tentunya ada sebanyak N-S pembaca. Sedangkan di antara R dan S itu ada S-R-1 pembaca. Jadi makanya di sini seluruh kemungkinan itu akan memiliki banyaknya seluruh kemungkinan itu adalah N faktorial dibagi R-1 faktorial kali 1 faktorial kali S-R-1 faktorial kali 1 faktorial kali N-S faktorial. Sedangkan yang di sini, yang di sebelah kiri P1 ini, sebelah kiri R ada sebanyak peluangnya menggunakan P1, pada saat pada titik R menggunakan PR, pada antara R dan S ada menggunakan P3, ini pada titik S menggunakan P4, ini P5. Di sini menggunakan ini Fx ya, di sini menggunakan Fx ya. Kemudian di sini F kecil,
argumennya X, ya. Di P4 F kecil argumennya Y, di P5 menggunakan F besar, ya. Peluang X lebih besar daripada yang di sini, yang Y, atau 1 dikurang Fx Y, 1 dikurang Fx Y. Sedangkan yang di antara ini, yang P3 ini adalah Fx pada posisi Y dikurangi Fx pada posisi X. Ya. Peluang antara X dan Y. Ya. Peluang X di antara X dan Y itu. Nah, jadi bisa dianalogikan seperti itu ya. Nah, sekali lagi begitu teladan, yang sering kita pakai F ini untuk mudahnya, F besar ini atau bahasanya yang untuk mudahnya adalah dari distribusi kontinu seragam 01. Karena kalau distribusi seragam kontinu, seragam 01 kontinu itu, kita akan punya F kecil ini sama dengan 1, dan F-nya sama dengan T. Kan begitu. Sama dengan T, atau X atau Y. Nah, gitu ya. Jadi, dalam hal ini, kalau T-nya diganti X atau Y, T1-nya X, T2-nya Y, kita punya punya fungsi kepekatan peluang bersama antara statistik ke R dan statistik ke S, ya. Statistik ke R dan ke S, kalau distribusi awalnya itu seragam 01. Ya, di sini n faktorial dibagi seperti tadi ya. Posisi di sini X pangkat N-1, Y dikurang X pangkat S-R-1, kali 1 min Y pangkat N-S. Ingat ya, bahwa X-nya harus lebih kecil dari Y. X di sini harus lebih kecil dari Y. Nah, ini masih lebih spesifik lagi. Bagaimana kalau misalnya R-nya 1, S-nya N. Nah, R-nya 1, S-nya N. Berarti fungsi kepekatan peluang bersama antara statistik terkecil dan terbesar. Gitu ya. Nah, demikian juga kita dengan cara yang sama, kita bisa menggunakan untuk mencari sebaran-sebaran median misalnya, atau sebaran ring, ya. Pada median misalnya. Median, kita menggunakan median itu statistik terkecil N/2 dan N/2+1 ini kemudian dibagi 2 kalau datanya genap. Ini kalau datanya genap ya. Jadi kalau datanya genap, kita bisa gunakan ini statistik terkecil ke RS-nya. R-nya 2, S-nya M+1. Gitu ya. Nah, jadi dengan memudahkan, kita bisa misalkan nih, N-nya sama dengan 2M. N-nya sama dengan 2M. Kemudian kita misalkan U itu sama dengan X plus Y berdua, P-nya sama dengan Y. Tentunya ini dengan transformasi. Dengan transformasi, kita dapatkan fungsi median ini, ya, fungsi median ini, karena kan median itu ini, X plus Y berdua. Statistik, misalnya kalau untuk data genap, ini pada posisi N/2, kemudian ini pada posisi N/2+1. Ya. Agar bisa mencari ini dengan teknik fungsi kepekatan peluang bersama dulu, nanti baru dicari marginalnya. Untuk fungsi kepekatan peluang itu, ya, ternyata akhirnya kita dapatkan, ya, ini panjang ya, jadi agak sedikit mengelaborasi di sini bahwa fungsi kepekatan peluang U-nya itu median itu, dan ini tentunya untuk sekali lagi ini untuk ukuran yang kecil ini. Jadi ini makanya dibilang dengan demikian untuk M sama dengan 2, katakanlah gitu ya. Median dari sampel berukuran 4, kalau median berukuran bukan itu, nah, bunyinya ini. Tentunya ini akan sangat tergantung dari M ini berapa, ya, M-nya berapa. Dan tentunya UV-nya juga berapa. Ya. Nah, ini untuk ilustrasi kalau sampelnya berukuran 4. Jadi U-nya menjadi ini. Ya. Nah, oke. Tentunya lebih kompleks. Demikian juga kita bisa menggunakan distribusi ring.
jangkauan. Ya. Karena ring itu merupakan selisih yang maksimum dikurangi yang minimum, ya, maka kita perlu mencari fungsi kepekatan peluang bersama antara X1 dan Xn dulu. X1 dan Xn. Ya. Ini dapatkan fungsi secara umumnya seperti ini. Ingat ya bahwa X lebih kecil dari Y, X lebih kecil dari Y. Dengan transformasi bahwa yang sebetulnya yang kita cari adalah Y dikurang X nih ya, Y kurang X ini, U-nya ini ya. Kita perlu pasangan dulu apa namanya variabel penyerta dulu yang nanti kita akan integralkan pada seluruh V ini untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang marginal U saja. U atau ring ini. Ya. Oke, ini setelah melalui serangkaian operasi tentunya ini ringnya secara umum akan menjadi seperti ini. Ya. Ya, tentunya ini melalui transformasi ya, melalui transformasi. Nah, jadi dengan menggunakan metode Jacobian. Oke, nah, yang nggak kalah pentingnya bahwa kita setidaknya perlu khususnya untuk statistik kataan itu perlu mengetahui momen, ya momen. Momen itu ada momen di sekitar titik pusat, ada momen di sekitar nilai tengah. Nah, ini momen di sekitar titik pusat. Jadi kalau tidak dikurangi mu itu sama aja dikurangi dengan 0 ya. Dan ini kalau dipangkatkan K itu adalah momen ke K. Nah, ini adalah momen di sekitar titik pusat, momen ke K di sekitar titik pusat dari statistik terkecil ke R. Dari statistik terkecil ke R. Ya. Jadi kalau kita kembalikan fungsi ini secara umum, ya, kemudian kita integralkan, ya, jadi di sini ini diganti dengan Y. Jadi Y pangkat K kalikan fungsi kepekatan peluangnya, ya, diintegralkan untuk semua kemungkinan nilai X, jadi berarti dari minta hingga sampai persa hingga. Nah, ini masih sama, kemudian ini diganti dengan menggunakan notasi fungsi kuantil ya. Ini masih sama. Kalau kuantil itu dari 0 sampai 1, jadi ini ditransformasi dari 0 sampai 1. Y-nya menjadi kuantil, Y-nya menjadi kuantil ke K, ini menjadi U ya, ini menjadi U pangkat R-1, ini 1 dikurang U pangkat N-R di U. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah nilai harapan dari kuantil. Ya, nilai harapan dari kuantil ke U pangkat K. Itu sama dengan nilainya dari nilai harapan atau momen ke K di sekitar titik pusat statistik terkecil ke R. Nah, jadi ini tergantung momen ke berapa, momen ke 1, momen kedua, momen ketiga, gitu. Tergantung K-nya berapa. Kalau momen ke 1 berarti nilai harapan, ya, nilai harapan dari statistik terkecil ke R. Untuk mencari varian berarti kita cari dulu momen kedua, ya, momen keduanya, dan seterusnya, ya. Oke. Jadi misalnya gini, ini momen ke K, kalau ini sekali lagi begitu teladan yang paling gampang untuk ilustrasi adalah distribusinya seragam 01. Lagi-lagi seragam 01 ya. Jadi kalau seragam 01, ininya diganti menjadi T. Ini T atau X atau apa gitu. Nah, di sini. Ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan kalau misalnya distribusinya seragam 01, maka QX-nya sama dengan U ya. Oke. Dan persamaan ini ya, integral dari dalam persamaan 281 itu ya, sekali lagi itu kembali menjadi distribusi atau sebaran integralnya adalah integral beta ya, integral beta dengan parameter R plus K dan N min R plus 1. Nah, ini sehingga nilai harapan atau momen di sekitar titik pusat, momen ke K di sekitar titik pusat statistik terkecil ke R itu, ya,
kalau distribusi Fibonacci awalnya itu 0,1, maka ini sama dengan n faktorial dibagi n plus k min 1 faktorial dibagi. Nah, tinggal kalau k-nya 1, ganti aja k-nya 1 ini. Jadi n faktorial kali r plus 1 min 1, atau r faktorial saja di sini ya. Kemudian n plus 1, di sini 1 min 1, 0 ya. Gitu. Ganti, tergantung R-nya berapa. Jadi ini kalau R-nya 1, N1 ya. Sorry, K-nya 1. Kalau K-nya 1 menjadi R per N plus 1. Kalau K-nya, kalau variannya berarti yang seperti ini nilai harapan K-nya 2 nih, K-nya 2. Ganti dulu K-nya 2 berapa. Kemudian variannya sama dengan nilai harapan momen kedua dari statistik terkecil ke R ini ya dikurangi kuadrat dari ini. Kita dapatkan variannya sama dengan ini ya. Di persamaan 283. Bisa diverifikasi nanti ya. Oke. Nah, karena sudah belajar statistik terkecil ke R dan ke S ya. Statistik terkecil dan R ke S, ini kita bisa mencari nilai harapan bersama. Nilai harapan dari perkalian X terkecil ke R dan ke S. Ya. Tadi fungsinya kan sudah ada. Sudah ada. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita gunakan informasi statistik yang digunakan adalah seragam 01, maka kita punya statistik seperti ini. Ya. Ini adalah penyederhanaan kalau kita masukkan F besar, ya F besar itu atau F besar ini dengan fungsi kuantil-kuantilnya ya, kuantil Q. Kemudian apa namanya? Kita substitusi dengan X-nya menjadi atau QX-nya menjadi X, ya. X-nya menjadi ini ya. Dan kita dapatkan nilai harapan dari perkalian ini sama dengan ya. Kemudian melalui substitusi ya, dan penyederhanaan integral ini, integral bagian dalam ini direduksi menjadi apa namanya? Kemudian dievaluasi dan setelahnya kita bisa dapatkan bahwa nilai harapan ini kalau statistik terkecil ke R dan terkecil ke S ini sangat tergantung dari ini menjadi R kali S plus 1 dibagi N plus 1 kali N per 2 plus 2. Sorry. Nah, sehingga kovarian itu sama dengan nilai harapan ini dikurangi hasil kali nilai harapan statistik terkecil ke R dan statistik terkecil ke S. Ini. Ya. Sehingga menjadi, ya, jadi ini, menjadi bahwa kovarian antara statistik terkecil ke R dan terkecil ke S itu kalau distribusinya seragam 01 ya, karena ini adalah contoh paling mudah kalau kita belajar yang seperti ini karena punya bentuk yang eksplisit, artinya bisa dieksplisitkan di sini. Soalnya kalau distribusi yang lain dia tidak punya bentuk eksplisit seperti ini. Oke, jadi ini kovariannya jadi R kali N-S plus 1 dibagi N plus 1 kuadrat per N plus 2 kalau R-nya lebih kecil dari S ya, untuk R lebih kecil dari S. Sehingga korelasi itu kovarian dibagi akar varian, akar perkalian varian masing-masing ya. Nah, sehingga korelasinya menjadi seperti ini. Mirip seperti ini ya. Hanya bagian bawah ini hilang. Oke. Karena ini adalah kovariannya dibagi dengan akar varian masing-masing ini yang dikalikan kita dapatkan. Makanya di sini dalam bentuk akar ya, dalam bentuk akar. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, bagaimana korelasi antara statistik terkecil ke terbesar? Gantikan R-nya sama dengan 1, S-nya sama dengan N. Ini 1, N min N plus 1, ini S, N min 1 plus 1. Sehingga kita dapatkan bahwa korelasi antara
statistik terkecil dan terbesar itu kalau distribusinya seragam 01 adalah seper n, seperbanyaknya data. Oke? Nah, oke, kalau misalnya ini contoh kalau misalnya distribusinya bukan seragam 01, katakanlah standar normal ini ya. Nah, ini sudah bentuknya sudah tidak dalam bentuk eksplisit ya. Kita harus tahu integralnya ini berapa dan sebagainya. Cara mencarinya harus pakai bantuan komputer dan sebagainya. Ini saja ya. Untuk small n ya, untuk n yang kecil saja misalnya. Nah, kalau momennya ini dari distribusi normal ya, ini seperti ini. Ya, tentunya tidak meskipun melalui apa namanya transformasi dengan misalnya koordinat polar misalnya ini dengan misalkan x-nya adalah r cos theta, t-nya r sin theta, mungkin integral ini bisa langsung dievaluasi ya. Nah, jadi dievaluasi dengan transformasi ini. Ini masalah kalkulus ya. Makanya dasar kalkulusnya juga harus kuat. Kalau misalnya enggak ya nanti tolong pelajari ulang bagaimana transformasi ini bisa ya dilakukan sehingga ini bisa dievaluasi. Oh ternyata nilai harapan statistik terkecil dari kalau fungsi kepekatan peluangnya itu dari standar normal gitu ya, dari standar normal ya ini, maka nilai harapannya itu sama dengan min seper akar pi. Nah, ya, karena kalau misalnya kita punya statistik terkecil pertama dan terkecil kedua ini, ya, karena sama ini ya, jumlahnya sama dengan 0, maka statistik terkecil kedua itu negatif dari ini. Ini caranya sama. Oke, nah itu mungkin itu saja dahulu. Nanti kita teruskan pembahasannya. Ini nanti ada pendekatan bagaimana kalau ukuran sampelnya itu menuju besar. Jadi pendekatan dari pendekatan dari momen yang tadi barusan terakhir kita bahas, khususnya momen di sekitar titik pusat. Oke, mungkin ada yang ingin ditanya, disampaikan. Jadi luangkan waktu sebelum kuliah bisa baca dulu materinya, mungkin walaupun apa namanya agak misalnya agak complicated dan sebagainya, supaya ada sedikitnya ada apakah yang dibaca itu sudah searah dengan apa yang akan dibahas di perkuliahan begitu ya.